وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di pegunungan, pepohonan, dan bangunan yang dibuat oleh manusia. Kemudian makanlah, wahai lebah, dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan-jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perutnya itu keluar minuman atau madu yang beraneka warnanya. Di dalamnya terdapat obat bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Dalam surat An-Nahl ayat 68-69 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang lebah dan bagaimana Allah mengilhaminya untuk membangun sarang serta menghasilkan madu yang bermanfaat bagi manusia. Adapun tafsir singkat daripada ayat 68 ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham naluriah kepada lebah agar mereka mampu membangun sarang di tempat-tempat yang aman seperti gunung-gunung, pepohonan, dan tempat buatan manusia. Ilham ini bukan berupa wahyu seperti kepada para nabi, tetapi petunjuk insting yang luar biasa yang membuat lebah bisa menjalankan tugasnya dengan sempurna. Pada ayat 69, lebah kemudian diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari makanan dari berbagai jenis bunga dan buah. Setelah mengonsumsi nektar, lebah memprosesnya menjadi madu yang keluar dari perutnya dengan berbagai warna tergantung pada sumber nektarnya. Madu ini disebut memiliki khasiat penyembuhan bagi manusia, baik untuk kesehatan fisik maupun kekuatan tubuh. Dalam dunia medis, madu ternyata terbukti memiliki sifat antibakteri, antiinflamasi, dan mempercepat penyembuhan luka. Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan menegaskan bahwa fenomena lebah dan madu adalah bukti nyata kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpikir. Ini mengajarkan bahwa manusia seharusnya lebih banyak merenungkan ciptaan Allah dan mengambil pelajaran darinya. Kesimpulan tambahan, yang pertama, lebah adalah makhluk yang bekerja dalam sistem yang rapi dan taat kepada ilham Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, madu adalah salah satu karunia besar Allah Subhanahu wa taala bagi manusia, tidak hanya sebagai makanan tetapi juga obat penyembuh. Yang keempat, ayat ini mengajarkan pentingnya berpikir, merenung, dan mengambil hikmah dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ayat ini tidak hanya berbicara tentang lebah secara fisik, tetapi juga mengandung pelajaran mendalam tentang kerja keras, keteraturan, ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan manfaat dari alam yang telah Allah ciptakan. Demikian, semoga berkah bermanfaat insyaallah.